Race 16 pemirsa, race yang bisa saja akan menentukan gelar juara di Liga 2. Karena sebentar lagi kita akan menuju akhir musim Liga Balap Kelereng. Dan saya komentator setia Anda pemirsa yang menemani Anda dari awal musim, yakni Edgar Sujatmoko. Semoga suara saya ini dapat membuat balapan semakin meriah dan menegangkan. Tentu Anda yang datang menyaksikan Liga Balap Kelereng ini ingin menyaksikan aksi-aksi saling salib yang disuguhkan oleh tim-tim di Liga 2 ini. Dan juga pastinya Anda sangat tidak sabar untuk mengetahui tim manakah yang akan juara. Dan terlihat di layar kaca Anda pemirsa, Sriwijaya Palembang masih diunggulkan menjuarai Liga 2 ini karena dari race week ketiga telah memegang pimpinan klasemen. Namun jarak poinnya dengan tim-tim di belakangnya semakin dekat pemirsa. Ini jaraknya dengan Sulut United hanya 6 poin saja dan selisih 9 poin dari Persis Solo. Tentu ini sinyal bahaya bagi Laskar Wong Kito itu yang sampai saat ini belum menemukan penampilan terbaiknya. Sementara persaingan di zona degradasi hanya tersisa 4 tim saja pemirsa, yakni Martapura yang sepertinya mustahil keluar dari juruk kunci, dan ada Badak Lampung dan Perserang-Serang, serta PSPS Riau yang baru saja keluar dari zona merah. Tentunya selain perebutan tiket promosi ke Liga 1, persaingan di zona degradasi juga tidak kalah penting pemirsa, karena keuntungan tetap bermain di Liga 2 ini tentu akan menarik sponsor untuk mendanai mereka agar tim lebih kuat secara finansial dan juga bisa merekrut pemain untuk meningkatkan skuad mereka untuk musim depan. Dan inilah starting grid di race ini dengan Mitra Kukar yang akan start di posisi depan yang menurunkan kapten mereka, yakni Anin Dito, dan Semen Padang di posisi 2 pemirsa yang tampaknya akan mencoba bertahan di race ini dengan menurunkan markman-nya, dan Persis Solo ketiga di sana. Dan ternyata pemirsa ada banyak pemain bertipe menyerang di sini, ada 4 cornerman dan 3 sprinter. Kita lihat saja pemirsa apakah pemain bertipe menyerang ini mampu meraih poin maksimal ataukah pemain bertahan akan menahan laju mereka di race 16 ini. Dan seperti inilah penampakan sirkuit John Armet yang terletak di Purwakarta. Terlihat di sana pemirsa, tikungan akan banyak dilalui saat mendekati garis finish. Sementara saat keluar dari konveyor, tim yang memiliki kecepatan akan diunggulkan di sirkuit John Armet ini. Dan para penonton pemirsa selalu memenuhi bangku tribun dan juga spanduk tetap naik ke bawah di sana untuk menambah kemeriahan balapan. Teriakan dan cahan mereka juga selalu terdengar ketika balapan berlangsung. Sungguh antusias yang luar biasa pemirsa. Dan sebentar lagi tampaknya pemirsa race 16 di sirkuit John Armet ini akan dimulai. Seluruh tim balap kelereng di sana sudah standby di posisi start mereka. Dan lampu start sudah menyala pemirsa, dan sirkuit John Armet Liga 2 melaju. Dan Sriwijaya Palembang langsung memimpin. Awal balapan yang baik sekali bagi Laskar Wong Kito. Namun serangan mulai ia terima, mulai bahaya posisi pertamanya. Semen Padang dan Persiba Balikpapan di sana mengancam, namun mulai mengandung serangan mereka kini pemirsa. Oh, tapi cornering Sriwijaya Palembang buruk sekali pemirsa, sehingga kembali terancam posisinya lagi. Harus berhati-hati Sriwijaya Palembang di jalur ini. Oh, Semen Padang menyerang, tapi Persiba Balikpapan yang memimpin pemirsa setelah memepet Sriwijaya Palembang tadi di tikungan terakhir. Satu putaran telah berlalu. Oh, langsung terjadi insiden keluar lintasan dan korban keganasan konveyor dialami oleh PSBS Back Nomor. Sementara kita lihat kini Sriwijaya Palembang sedang melakukan serangan balik dan dekat sekali ya di sana memepet Persiba Balikpapan, tidak membiarkan beruang madu itu lepas dari jangkauan buruannya. Dan Kalteng Putra sepertinya ikut serta pemirsa. Cepat sekali Kalteng Putra di sana mengejar Sriwijaya. Oh, kecepatannya di marking pemirsa. Kalteng Putra kehilangan momentum menyalip karena di marking telak oleh Sriwijaya Palembang di jalur zigzag tadi. Kini kembali dua tim ini bersaing di baris depan. Gangguan dari Kalteng Putra sudah dilenyapkan. Dan kita lihat saja pemirsa, apakah kali ini Sriwijaya Palembang mampu menyalip Persiba Balikpapan. Dan ternyata gangguan datang lagi, dan hampir saja Sriwijaya Palembang disalip tadi. Beruntung pertahanannya menyelamatkan Sriwijaya Palembang. Dan kini kembali mendekati Persiba Balikpapan pemirsa. Akhirnya Sriwijaya Palembang merebut posisi pertama yang lama dipertahankan oleh Persiba Balikpapan. Kegigihan yang patut diapresiasi pemirsa yang ditunjukkan oleh Sriwijaya Palembang yang sangat luar biasa di awal race ini.
Dan akhirnya Sriwijaya Palembang pemirsa kembali lagi ke posisi pertama setelah susah payah menyalip Persiba Balikpapan di lap ketiga tadi. Nah, terlihat Persiba Balikpapan di sana mulai melancarkan serangan balik kini. Oh, Bubble United pemirsa menerobos di sana dan kehilangan posisi pertama lagi Sriwijaya Palembang. Cepat sekali posisinya direbus setelah memimpin balapan. Sebelumnya yang merebut posisi Sriwijaya Palembang adalah tim yang berjuluk Beruang Madu, tapi kini yang merebut posisinya adalah tim yang berjuluk Beruang Buas. Tampaknya Sriwijaya Palembang tunduk di hadapan dua beruang itu pemirsa di race kali ini. Bubble United kini yang memimpin dan cukup jauh meninggalkan Sriwijaya Palembang yang berada di posisi 2. Apakah ini akan menjadi awal dominasi Bubble United di sirkuit John Armet ini? Kita nantikan saja pemirsa. Dan masih bertahan jarak Bubble United. Oh, corner yang buruk Bubble United mulai mendekat para kompetitornya dan minta lakukan di sana pemirsa berhasil memanfaatkan kesalahan Bubble United dan merebut posisi pertamanya. Namun tiga tim di sana sedang mengejar, sedang membahayakan posisi Mitra Kukar dan terjadi saling rebut posisi 2 tadi pemirsa antara Sriwijaya Palembang dan Bubble United di jalur zigzag lagi-lagi. Lap ke-6 pemirsa, dan yang memegang pimpinan balapan kini ada pemenang di race sebelumnya yang Mitra Kukar pemirsa. Oh, hampir saja Sriwijaya Palembang menyalip. Marking telah didapatnya tadi pemirsa. Oh, Cilegon United cepat sekali dan merebut posisi pertama kini. Cornering yang mulus tadi pemirsa membawa Cilegon United berada di posisi pertama. Dan corneringnya itu pun kembali diperlihatkan lagi sehingga jaraknya dengan tim-tim di belakangnya cukup jauh dari ancaman mereka, sehingga Cilegon United bisa bernapas lega kini dari ancaman para kompetitornya itu. Lap ke-7 saat ini dan hampir setengah putaran berlalu dan sudah 5 tim yang memegang pimpinan balapan pemirsa selama 7 putaran ini. Dan sejauh ini pemirsa belum ada yang mampu mendominasi race 16 ini, hanya Persiba Balikpapan yang cukup lama bertahan di posisi pertama. Dan tampaknya posisi Cilegon United mulai terancam, ada serangan datang dan benar saja pemirsa posisi pertama Cilegon United langsung direbut oleh Persis Solo yang cepat sekali tadi karena mendapatkan dorongan dari tim di belakangnya. Dan tim yang mendorongnya tadi kini berbalik menyerang Persis Solo pemirsa, mengincar posisinya. Oh, Persiba Balikpapan pemirsa lagi-lagi mengalami nasib sial, kehilangan poin yang sangat penting sekali, poin yang menentukan gelar juara tentunya. Sayang sekali Persiba Balikpapan pemirsa. Oh, kita lihat di sana dua tim menyerang. PSIM Yogyakarta memimpin menyalip rival beratnya itu. Lagi-lagi posisi pertama sulit bertahan pemirsa, dan sepertinya posisi PSM Yogyakarta akan direbut oleh Persis Solo. Kembali direbut oleh PSM Yogyakarta, tidak membiarkan rivalnya itu menyalip dan merebut pimpinan balapan darinya pemirsa. Nah, terlihat Sriwijaya Palembang di sana ikut menyerang pemirsa. Bahaya bagi PSM Yogyakarta kini kembali disalip oleh Persis Solo lagi Yogyakarta. Oh, ada Bubble United di sana, gerakan zigzag yang luar biasa dan langsung menerobos ke posisi 2. Aksi yang sangat memukau sekali pemirsa. Lagi-lagi aksi memukau Bubble United berlanjut dan kini kembali memimpin balapan saat menyalip Persis Solo. Namun tiga tim di belakangnya sedang mengejar di sana dan Sriwijaya Palembang sempat di posisi 2, namun kembali direbut oleh PSM Yogyakarta, tidak membiarkan dirinya disalip. Oh, kini Persis Solo di posisi 2 pemirsa. Sangat seru sekali persaingan di posisi 2, saling rebut di antara tiga tim besar pemirsa. Sementara kita lihat Bubble United di sana memarking ancaman lawan-lawannya, namun Kalteng Putra masih mengejar dan menyerang dan banyak tim di belakangnya Bubble United menekan di sana. Tidak mampu bertahan Bubble United dari tekanan 6 tim di belakangnya. Dan saat ini yang memimpin adalah Kalteng Putra pemirsa, namun Bubble United perlu diwaspadai ancamannya di sana pemirsa. Baru saja dikatakan posisi Kalteng Putra langsung direbut seketika oleh Bubble United yang luar biasa di lap ini dalam menyerang dan bertahan pemirsa. Oh, PSS Cilacap pemirsa, dan posisi pertama direbut oleh Kalteng Putra saat keluar dari conveyor di lap 11 ini. Dan sepertinya Bubble United kembali melakukan serangan balik untuk merebut kembali posisi pertamanya dan dekat sekali kini, dan kembali serangan Bubble United membuahkan hasil pemirsa. Luar biasa Bubble United. Namun posisinya belum aman pemirsa. Kalteng Putra masih mengejar di sana, ingin menyalip Bubble United lagi untuk ketiga kalinya. Dan kita lihat saja apakah Kalteng Putra mampu merebut lagi posisi pertama Bubble United yang pernah ia lakukan sebelumnya. Kita nantikan saja pemirsa. Oh, tampaknya Kalteng Putra mendekat dan menyalip, namun Bubble United kembali merebut posisi pertamanya lagi. Luar biasa serangan Bubble United pemirsa, selalu menang melawan Kalteng Putra. Oh, namun kali ini ada serangan di sana dan yang merebut posisi Bubble United kali ini adalah PSM Yogyakarta pemirsa. Dan sepertinya posisi Bubble United semakin terancam oleh tim di belakangnya. Dan benar saja pemirsa, posisi 2 Bubble United sudah direbut. Oh, kembali di posisi 2 Bubble United. Cilegon United tiba-tiba saja memimpin menyalip PSM Yogyakarta di jalur zigzag tadi.
Dan ternyata sudah lap 13 pemirsa. Sungguh tidak terasa sekali race 16 ini hanya tersisa 2 lap lagi. Dan yang berpotensi menang di sirkuit John Armet ini adalah Cilegon United pemirsa. Namun PSM Jakarta terlihat menyerang, memepet Cilegon United. Harus berhati-hati di Volcano pemirsa. Jangan sampai kehilangan fokusnya dalam mempertahankan pimpinan balapan di sisa 2 lap ini. Dan akan memasuki jalur zigzag. Sangat bahaya di sini. Dan mampukah bertahan Cilegon United pemirsa dari serangan PSM Jakarta di sana yang masih saja membayang-bayangi posisi pertamanya di lap menuju akhir race ini. Lap 14 pemirsa, dan kita lihat di sana mulai menjauh Cilegon United. Kalteng putra kedua di sana. Oh, Persis Solo menerobos pemirsa, menembus pertahanan 3 tim di depannya itu dan langsung merebut pimpinan balapan kini. Luar biasa tadi pemirsa, bagaimana Persis Solo merebut posisi pertama dari Cilegon. Oh, tapi rivalnya menyerang di sana, tapi di marking saja PSM Jakarta tidak ingin melepas posisi pertamanya Persis Solo. Bahkan kini Persis Solo melesat jauh pemirsa, membuat jarak aman di lap terakhir nanti agar Laskar Samber Nyawa ini aman dari ancaman musuh-musuhnya yang bisa saja tiba-tiba menyalip di lap terakhir nanti, lap paling menegangkan pemirsa. Inilah lap terakhir pemirsa, lap yang paling menegangkan bagi para pendukung Persis Solo yang menantikan kemenangan pertamanya. Namun ancaman PSM Jakarta datang pemirsa, dan kita lihat langsung menyerang. Oh, terkena markingnya sangat telak PSM Jakarta, dan buruk sekali corner yang dilakukan Persis Solo dimanfaatkan oleh PSM Jakarta pemirsa untuk merebut posisi pertama dari rivalnya itu. Sayang sekali Persis Solo padahal di posisi pertama tadi, tapi masih ada kesempatan PSM Medan menyerobot dan mengejar PSM Jakarta. Kita lihat dan finish, PSM Jakarta berhasil menang pemirsa untuk 3 kali meraih 25 poin di musim ini. Poin yang sangat penting tentunya untuk tetap membuka peluang juara di Liga 2. Dan nasib kekecewaan harus dialami oleh Persis Solo karena gagal meraih kemenangan pertamanya, dan juga posisi 2-nya direbut di tikungan terakhir oleh PSM Medan yang tiba-tiba menerobos. Last lap yang dramatis sekali pemirsa di race 16 di sirkuit John Armet ini. Dan kita lihat hasil lengkap di race ini. PSM Jakarta berhasil meraih 25 poin di sirkuit John Armet. Ini adalah kemenangan ketiganya di musim ini. Dan di posisi 2 pemirsa, sangat tidak terduga PSM Medan berhasil finish kedua, padahal jarang terlihat bersaing di baris depan. Dan Persis Solo harus menerima finish ketiga, padahal di lap akhir ia bisa saja meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Dan ada 3 tim yang gagal finish di race ini, yakni PSBS pihak Numpor, Persiba Balikpapan untuk kali kelima pemirsa, dan terakhir ada PSS Cilacap. Sementara Sriwijaya Palembang di race ini hanya meraih 1 poin saja. Penampilan yang tidak konsisten di race ini, ia sering terkena marking telak di jalur zigzag sehingga terlempar ke urutan terakhir. Dan inilah tayangan ulang di sirkuit Gerimang ini, dan di sana terjadi aksi menikung di jalur zigzag yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan dengan cara memotong jalur Sriwijaya Palembang pemirsa. Sementara ini adalah insiden pertama yang terjadi di race ini, dan korban pertama yang mengalami nasib sial itu adalah PSBS pihak Numpor yang terjerembab ke sela-sela konveyor. Di lap ketiga, Sriwijaya Palembang berhasil melakukan balas dendam terhadap Persiba Balikpapan dengan cara memotong jalur beruang madu itu pemirsa, dan kembali lagi ke posisi pertama. Persiba Balikpapan juga semakin terpuruk pemirsa, karena di lap 8 tim beruang madu itu harus gagal finish karena dihempas oleh konveyor. Inilah salah satu aksi yang memukau pemirsa. Terlihat 3 tim sedang bersaing di sana, dan PSM Jakarta yang memimpin tidak mampu membendung tekanan dari Persis Solo dan Sriwijaya Palembang sehingga kehilangan posisi pertamanya. Insiden keluar lintasan kembali terjadi pemirsa, dan dialami oleh PSS Cilacap yang keluar lintasan karena mendapatkan benturan dari tim-tim lain yang masuk konveyor. Di lap 12, PSM Jakarta kembali lagi memimpin pemirsa dengan melakukan cornering yang baik sekali sehingga mampu menyalip Kalteng Putra dan Babel United. Cornering PSM Jakarta itu pun berlanjut sehingga mampu meninggalkan 2 tim di belakangnya itu. Inilah aksi seru setelah keluar dari konveyor, dan yang tersorot aksinya adalah aksi Persis Solo yang menerobos melewati 3 tim di depannya dan langsung merebut pimpinan balapan pemirsa. Namun Persis Solo harus takluk di lap akhir karena cornering yang mulus dari PSM Jakarta berhasil merebut posisi pertama Persis Solo dan sekaligus menggagalkan kemenangan pertamanya. Pendukung PSM Jakarta pasti senang dengan hasil ini karena berhasil menang setelah menikung rivalnya itu. Dan di layar kaca Anda sudah terlihat klasemen Liga 2. Dan ternyata pemirsa, meskipun Persis Solo tertikung di race ini, tapi Laskar Samber Nyawa ini berhasil menggeser Sriwijaya di puncak klasemen. Kini pendukung Persis Solo lah yang lebih lebar tawanya pemirsa dibanding pendukung PSM Jakarta. Sementara Sriwijaya Palembang pemirsa turun 2 peringkat. Sangat tragis sekali Sriwijaya Palembang pemirsa, sudah 15 pekan berada di puncak klasemen, namun di pekan-pekan genting justru harus terlepas tahta pimpinannya. Apalagi jaraknya dengan Persis Solo saat ini
ini cukup mengkhawatirkan pemirsa, yang diselisih 6 poin saja. Tentu Sriwijaya Palembang harus melakukan evaluasi agar di 2 race nanti bisa meraih kemenangan dan kembali ke puncak klasemen. Dan tampaknya ada 9 tim pemirsa yang masih memiliki peluang juara, dan Persiba Balikpapan yang keluar lintasan di race ini merupakan tim yang kecil peluang juaranya, namun setidaknya masih ada harapan pemirsa. Nah, pendukung PSM Jakarta dengan bangga membentangkan spanduk bertuliskan "Aku yakin dengan kamu". Tentu harapan mereka untuk memangkas selisih 7 poin dari rivalnya itu sangatlah besar terhadap PSM Jakarta di race selanjutnya, karena mereka ingin melihat PSM Jakarta juara atau promosi ke Liga 1. Dan berakhir sudah pertemuan kita di race 16 ini pemirsa. Duel seru antara Persis Solo dan PSM Jakarta menambah keseruan di sirkuit John Armet ini. Dan PSM Jakarta lah yang berhasil memenangi duel itu, tapi Persis Solo lah yang pada akhirnya tertawa di akhir race ini karena berhasil memuncaki klasemen Liga 2. Dan pastikan Anda dah subscribe YouTube channel Mambaran Indonesia sebagai bentuk dukungan Anda agar Liga Balap Klereng semakin berkembang. Kita bertemu lagi di puncak race week 16 nanti di hari Sabtu ini pemirsa, di race 16 Liga 1. Saya komentator setia Anda undur diri dan sampai jumpa.